Bapak dan Ibu, para saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Percakapan kita pada malam ini adalah percakapan yang keempat dari program 6 Weeks, program 6 minggu pengenalan meditasi Kristiani. Kita sudah bicara soal apa dan bagaimana itu meditasi. Kita bicara juga tentang kehidupan John Main. Dan kita sudah melihat tradisi yang menjadi sumber dari praktek meditasi Kristiani kita. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai roda doa. Pertanyaan utama kita kalau kita bicara tentang roda doa ialah bagaimana hubungan antara meditasi Kristiani dengan doa-doa lain. Ini pertanyaan utama percakapan tentang roda doa. Tetapi Bapak dan Ibu, para saudara, agar kita bisa masuk dan memahami dengan baik percakapan ini, saya pikir ada dua sikap batin yang semestinya ada di dalam batin kita. Pertama sekali, kita mesti berkeyakinan bahwa setiap doa itu baik adanya. Setiap doa itu baik dan sah, asal doa itu keluar dari hati. Dan sikap batin kedua yang saya kira kita butuhkan untuk memahami percakapan ini ialah bahwa semua doa pada akhirnya terarah kepada Kristus. Dan Kristus kemudian mengarahkan doa-doa kita ini kepada Bapa. Agustinus dia mengatakan doa yang sesungguhnya itu adalah doa Kristus. Itu bukan doa saya, bukan doaku. Itu adalah doa Kristus. Kalau dibayangkan sebagai sebuah sungai, Kristus itu adalah sungai besarnya. Kita ini adalah sungai-sungai kecil. Semua sungai kecil ini menyatu dengan sungai besar, Kristus, dan kemudian dari sana mengalirlah ke samudera raya. Doa-doa kita ini adalah bagaikan sungai kecil, dan semua harus menyatu pada doa Kristus sendiri yang kemudian terarahkan kepada Bapa. Dari mana kita tahu? Dari mana Agustinus mengajarkan kepada kita bahwa yang ada hanyalah doa Kristus. Tidak ada doa kita. Kita ambil bagian menyatukan diri dalam doa Kristus ini. Agustinus menyumberkan diri tentu pertama-tama dalam sabda Tuhan. Teristimewa dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Bab 8 ayat 26 sampai dengan 28. Di mana di sana dikatakan sesungguhnya kita tidak tahu berdoa. Rohlah yang berdoa untuk kita. Roh Kristus. Roh Kristus itulah yang berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang ada hanyalah doa Kristus. Kita tidak tahu berdoa. Doa kita seperti sudah dikatakan tadi hanyalah sebuah sungai kecil yang kemudian semuanya itu terarah kepada doa Kristus. Kristus menyatukan doa kita. Dia adalah imam agung yang menjadi jembatan, menjadi perantara satu-satunya kita dengan Bapa.
Oleh karena itu, Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, sekarang bagaimana kita menjelaskan hubungan antara meditasi Kristiani yang kita lakukan dengan doa-doa lain? John Main, dia menggunakan gambaran roda. Mengapa John Main menggunakan gambaran roda? Satu hal yang menarik John Main ketika dia mau menerangkan hubungan antara doa meditasi dengan doa-doa lain, dan dia memakai roda sebagai gambarannya, ialah bahwa roda itu menggelinding, dan itu menggambarkan sebuah pergerakan. Kalau kita membayangkan doa itu adalah sebuah gerakan, sebuah perjalanan manusia menuju Allah, maka roda ini mengungkapkan dengan baik pergerakan itu. Dan bagi John Main, yang menarik ialah bahwa roda itu hanya bisa menggelinding, hanya bisa bergerak kalau dia menyentuh tanah. Roda hanya bisa menggelinding kalau ia menyentuh tanah. Doa hanya bisa sungguh-sungguh sejati kalau doa itu muncul dari kehidupan, menyatu dengan kehidupan manusia. Dan kita tahu hidup manusia itu adalah hidup yang diwarnai oleh perjalanan waktu. Itulah sebabnya mengapa meditasi Kristiani oleh John Main diberi perintah untuk dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore atau malam. 2 kali sehari. Dalam waktu ini mau mengungkapkan bahwa doa ini bukan sebuah doa yang terasingkan dari kehidupan manusia, tapi yang menyatu dengan kehidupan kita. Dan kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diwarnai oleh waktu. Jadi sekali lagi, John Main tertarik karena roda ini menggambarkan pergerakan kita manusia menuju Tuhan. Dan bahwa dia menyentuh tanah untuk melukiskan kesatuan doa kita dengan kehidupan harian kita. Bapak dan Ibu para meditator yang saya kasihi dalam Kristus, itu alasan kenapa John Main mengambil roda untuk melambangkan relasi antara doa meditasi dengan doa-doa lain. Kalau kita memperhatikan roda, kita akan memperhatikan ada lingkaran luar. Ini menyimbolkan kehidupan aktif kita. Dimensi aktif hidup manusia terlihat di dalam lingkaran luar yang bergerak, yang menggelinding. Kita juga lihat ada jeruji-jeruji, dan jeruji-jeruji itu menyimbolkan macam-macam doa yang ada dalam kehidupan Kristiani kita. Tapi saya harap Anda memberi perhatian istimewa pada titik tenang, still point in the center of the hill. Titik tengah, titik diam pada pusat roda itu, yang kadang-kala orang sebut as, titik as, itu titik tengah, titik diam. Itu adalah kontemplasi. Itu adalah Kristus. Kristus yang ada di pusat doa dan pusat kehidupan kita. Jadi ada lingkaran luar, ada jeruji-jeruji, dan ada titik tengah. Ada aktivitas kehidupan aktif kita, ada macam-macam doa, dan ada titik tengah, titik kontemplasi, titik hening, titik Kristus. Semua jeruji, semua jenis doa ini
harus terarah kepada Kristus yang ada di titik tengah itu. Para saudara, para meditator yang terkasih, dengan demikian kita sudah mulai melihat bahwa meditasi Kristiani itu bukan satu-satunya doa. Itu adalah salah satu doa. Apa sebetulnya yang memberi ciri pada doa meditasi Kristiani yang membedakan dia dengan doa-doa lain, dengan jeruji-jeruji lain? Bapak dan Ibu, meditasi Kristiani itu sebuah doa hening. Dia membawa kita, mengajak kita untuk hening dari awal perjalanan, sepanjang perjalanan, dan akhir perjalanan. Hening pada awal, hening pada perjalanan, dan hening pada akhir. Itu ciri dari meditasi Kristiani. Doa-doa lain umumnya berawal dari nyanyian, dari bunyi, dari bicara, dari omong. Tapi kemudian memang sewajarnya semua pada akhirnya harus berakhir pada keheningan untuk menyentuh titik hening yang di tengah. Jadi meditasi itu pada awalnya hening, di tengahnya hening, pada akhirnya hening. Doa-doa lain umumnya dimulai dengan nyanyian, mulai dengan percakapan, tapi pelan-pelan pada akhirnya dalam perkembangan lebih lanjut, dia harus juga memasuki keheningan supaya dia bisa menyentuh titik hening Kristus, kontemplasi yang ada di tengah itu. Saya kira dengan demikian kita mulai paham meditasi Kristiani tidak menggantikan doa-doa lain yang sudah kita tekuni. Meditasi Kristiani itu melengkapi, atau dalam kata-kata John May, dia mempersuo. Dalam perkembangan lebih lanjut, Father Lawrence Freeman, dia lebih menekankan bahwa meditasi, atau kita bilang keheningan, itu bukan hanya ada pada ujung dari semua doa. Meditasi hening dari awal, kemudian berakhir dengan keheningan. Yang lain berawal dari bunyi-bunyian, dari percakapan, dari omongan, nyanyian, berakhir pada keheningan. Tapi Lawrence Freeman ingin juga menegaskan, kalau dia bicara tentang roda doa, dia ingin supaya kita melihat bahwa keheningan, silence, itu menjadi awal dari semua doa yang ada. Jadi berarti ini menjadi lingkaran yang menyatukan jeruji-jeruji itu. Lingkaran yang menyatukan jeruji-jeruji itu haruslah hening. Sebab kalau doa tidak muncul dari keheningan, doa itu menjadi kurang subur, dan oleh karena itu tentulah pasti akan kurang berbunga. Para saudara yang saya kasihi dalam Kristus, kurang lebih keterangan singkat tentang roda doa itu demikian. Meditasi dalam hubungan dengan doa-doa lain. Saya ingin mengutip untuk meyakinkan Anda semua tentang pentingnya titik tengah, titik kontemplasi keheningan itu dengan kata-kata seorang pakar hidup rohani, seorang imam Yesuit, William Johnston, yang tentu kita semua sudah mengenalnya karena ia menulis banyak buku. Dalam salah satu buku, Being in Love, berada dalam cinta, dia mengatakan demikian. Ingatlah bahwa doa kontemplatif dan hening adalah titik akhir dari sebuah proses. Biasanya orang harus melalui tahap-tahap berpikir, menghayal, dan berbicara melalui apa yang disebut sebagai doa vokal
dan doa diskursif. Tapi semuanya itu pada akhirnya harus menyatu pada keheningan, pada titik tengah dari roda itu. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, oleh karena itu hanya satu hal yang perlu selalu kita ingat, bahwa tidak ada doa yang paling baik. Sehingga kita tidak perlu juga menganggap bahwa doa yang kita tekuni itu doa yang paling pokok. Semua doa itu baik. Ibunda gereja kita menyediakan bagi kita anak-anaknya di atas meja iman Kristiani kita itu banyak menu makan, banyak menu doa. Orang Kristiani pada situasi tertentu, pada kondisi batin tertentu, dia boleh memilih salah satu doa yang ada, salah satu menu yang ada di meja ibunda Kristiani kita, ibunda gereja kita. Jadi sikap kita ialah bahwa kita tidak perlu dan tidak pernah boleh menganggap doa yang kita tekuni sebagai doa yang paling hebat, paling unggul, paling nomor satu. Tidak. Semua doa sama, asal doa dari batin, dan semua doa itu mengarah kepada Tuhan. Hanya yang perlu dikatakan, untuk kemajuan hidup rohani, yang paling penting ialah bahwa masing-masing orang punya apa yang barangkali kita sebut saja semacam main menu, semacam menu utama yang akan mewarnai hidup rohaninya sepanjang kehidupan ini. Dan itu biasanya kita pilih dengan sadar, kita tekuni. Lalu kemudian ini menjadi jalan utama kita menuju Tuhan. Walaupun pada kesempatan lain kita akan berdoa dengan cara lain. Tapi amat baik untuk kemajuan hidup rohani kalau masing-masing orang itu memilih satu doa yang kemudian menjadi main menu, yang kemudian menjadi jalan utama dia menuju Tuhan. Dan bagi kita para meditator Kristiani, tentulah meditasi itu menjadi main menu kita. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita semakin bertumbuh dalam jalan keheningan, jalan doa meditasi ini, yang akhirnya menyatukan kita dengan doa Kristus, yang pada akhirnya bersama dengan Kristus, doa-doa kita ini dibawa kepada Bapa. Saya kira inilah percakapan pengajaran kita mengenai roda doa pada kesempatan ini. Semoga Bapak dan Ibu kemudian semakin paham bagaimana sebagai meditator kita berdiri di hadapan berbagai macam doa yang disajikan oleh Ibunda Gereja kita. Amin. Dengan berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.